Reporter Global melaporkan dalam rapat kerja nasional Partai Pelita tahun 2022. Hamdani Hamid, Ketua DPW Aceh Partai Pelita, membentuk struktur DPW, DPD, dan DPC di seluruh kabupaten kota di Aceh. Organisasi kepartaian mulai dari jenjang yang paling tinggi sampai ke jenjang yang paling bawah. Nah, itu kuncinya. Itu ada verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Secara administrasi kita sejauh mana sudah mempersiapkan? Secara faktual sejauh mana kita sudah mempersiapkan? Jadi berdasarkan ketentuan undang-undang tentang pemilu itu disebutkan dalam pasal-pasalnya itu, saya tidak hafal pasal-pasalnya itu. Yang pasti bahwa untuk tingkat provinsi itu harus 100%. Tingkat kabupaten kota itu harus 75% terbentuk. Tingkat kecamatan itu harus 50%. Sesuai dengan mandat yang kami terima dalam beberapa waktu yang lalu, lebih kurang 1,5 bulan yang lalu, sampai dengan hari ini, secara struktural Dewan Pimpinan Wilayah Partai Pelita Aceh sudah membentuk keseluruhan kabupaten kota yang ada di Aceh, yaitu 23 kabupaten kota. Strukturnya sudah ada. Namun yang sudah kita mohon untuk mendapat pengesahan dalam bentuk suatu surat keputusan ke Dewan Pimpinan Pusat itu 16 kabupaten kota. Kenapa yang 7 lagi belum? Karena masih memerlukan verifikasi terhadap verifikasi internal oleh kita DPW terhadap personil yang kita tempatkan. Karena kita tidak mau asal copot. Nah, jadi kita perlu komunikasi per telepon, by telepon, dan atau ketemu. Apakah Anda bersedia bergabung dengan Partai Pelita? Apakah mau duduk di kepengurusan? Karena kenapa? Kita tidak mau dalam satu kali kepemimpinan kita itu kita selalu melakukan perubahan-perubahan terhadap susunan kepengurusan struktur. Artinya dalam satu kali periode kepemimpinan 5 tahun ke depan kita mengusulkan perubahan struktur sampai 10 kali. Saya pikir ini bukan suatu organisasi yang valid dan egaliter. Jadi kalau organisasi yang valid dan egaliter itu dia cukup sekali untuk SK. Artinya orang-orang yang ditempatkan bahwa betul-betul orang-orang yang memang paham, mengerti, dan mau berada di dalam suatu organisasi partai politik, yaitu Partai Pelita misalnya. Nah, ini yang kita inginkan. Jadi kalau bicara tentang lolos verifikasi atau tidak, tugas kita menyiapkan kelengkapan administratif. Artinya ada surat keputusan, lalu ada kantor, ya, lalu ada meja, kemudian terbentuk di 75% kabupaten kota, terbentuk di 50% kecamatan, dan dibuktikan dengan SK, lalu ada surat domisili kantor, ya, ada macam-macam lah. Nah, jadi saya pikir apa-apa yang menjadi persyaratan KPU itu harus dipenuhi secara administratif. Lalu ada faktual, ada kantor atau tidak, DPW ada kantor atau tidak. Nah, itu perlu kantor kita. Begitu juga DPD, begitu juga PC. Lalu ada verifikasi keanggotaan. Apakah ini double enggak anggota dengan partai politik yang lain? Bisa aja terjadi orang copot KTP si A, dia ada di partai politik A, ada di partai politik B, karena tidak melakukan verifikasi dan konfirmasi kepada yang bersangkutan. Model datang ke kantor lurah, ada fotokopi KTP, ambil terus. Kadang dia PNS, kadang ASN dan sebagainya. Itu semua akan menimbulkan persoalan-persoalan ketidakpastian dalam verifikasi faktual. Kita tidak mau seperti itu. Kita ingin pastikan bahwa orang-orang yang kita ajak itu mau dan siap bergabung di Partai Pelita.
Saya pikir kalau semua persyaratan sudah terpenuhi, ya, insya Allah nggak ada halangan dari rintangan, kita akan menjadi peserta pemilu di 2024. Saya pikir itu. Namun karena kita bukan para pihak yang menilai dan memutuskan bahwa kita bisa ikut atau tidak, ya tugas kita menyiapkan segala persyaratan yang diperlukan, dipersyaratkan oleh lembaga penyelenggara tersebut. Saya pikir itu. Tidak hafal karena belum terbentuk. Sudah ada orangnya, sudah kirim KTP, sudah saya susun, tapi saya perlu konfirmasi kepada orang per orang. Karena saya tidak mau apa yang disampaikan oleh ketua DPD itu saya langsung SK-kan, nggak mau begitu. Saya usulkan ke sini, nggak mau. Saya hubungi orang per orang. Apa benar Bapak diajak oleh si Polan menjadi pengurus DPD dan ditempatkan di sini? Nah, saya ingin dapat jawaban itu. Bisa aja ketua DPD dalam rangka memenuhi atau membuat saya senang. Dia kirim terus orangnya, KTP-nya dan sebagainya. Orangnya belum pun dikonfirmasi. Kita tidak mau. Itu yang saya sebut tadi, verifikasi internal dalam rangka pembentukan struktur. Bukan konsolidasi. Kalau konsolidasi nanti lain lagi. Kami akan turun ke 23 kabupaten kota, lalu panggil semua pengurus kecamatan, pengurus DPD, lalu kami cek satu-satu sesuai enggak KTP yang dikirim ke kami. Ya kita harus mulai itu dulu sebelum sampai kepada KPU atau KIP, sebutan lain untuk penyelenggara di Provinsi Aceh. Saya pikir itu.